Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang seru dan misterius, yaitu tentang tingkatan setan dan jin dalam berbagai kepercayaan dan cerita-cerita kuno. Topik ini memang agak seram, tapi bikin penasaran juga kan? Dari mana mereka berasal? Bagaimana mereka diatur? Di video ini, kita akan mengungkap semua tentang tingkatan setan dan jin, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, berdasarkan penelitian dan pemahaman dari berbagai sumber. Siap-siap ya, karena kita akan masuk ke dunia supranatural yang gelap. Pertama, kita akan membahas Lucifer, yang sering dianggap sebagai rajanya para iblis. Coba bayangkan, dulu dia malaikat kesayangan Tuhan, tapi karena kesombongannya, dia diusir dari surga. Dalam tingkatan setan, Lucifer berada di posisi paling atas, memimpin pasukan iblis di neraka. Dia digambarkan sangat kuat dan pintar, bisa membujuk manusia dengan kesenangan dunia. Lucifer adalah contoh nyata dari pemberontakan, godaan, dan ambisi yang berlebihan. Sentedion Rayaraj Kamar Sigangat On, Tin Buntidik Bunbait Statti. Selanjutnya, ada Beelzebub, penguasa lalat. Dia juga dikenal dengan nama Baalzebub, dan dianggap sebagai tangan kanannya Lucifer. Bayangkan, jutaan lalat mengerubungi tempat kotor, menyebarkan penyakit. Itulah gambaran kekuatan Beelzebub. Dia mengendalikan roh-roh jahat dan bertanggung jawab atas penyebaran dosa dan penyakit. Dia adalah perwujudan dari keserakahan, kehancuran, dan kekacauan. Beelzebub mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan, baik fisik maupun hati, agar terhindar dari pengaruh jahatnya. Sekarang, kita bahas Leviathan, monster laut raksasa yang ada di banyak cerita legenda. Bayangkan, ular laut besar dengan sisik sekeras baja, bisa membuat pusaran air yang sangat kuat. Leviathan melambangkan kekuatan alam yang merusak dan kesombongan manusia yang tak terkendali. Dia menguasai lautan dan dihubungkan dengan dasar neraka, tempat kegelapan dan keputusaan. Leviathan mengingatkan kita tentang dahsyatnya kekuatan alam dan pentingnya hidup selaras dengan alam. Selanjutnya, kita akan membahas Asmodeus, iblis yang jago merayu manusia dengan nafsu. Bayangkan, bisikan-bisikan halus yang membangkitkan keinginan terlarang dan membuat seseorang mengkhianati pasangannya. Asmodeus adalah perwujudan dari godaan seksual, kecemburuan, dan pengkhianatan. Dia menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan menghancurkan hubungan. Asmodeus mengingatkan kita tentang pentingnya kesetiaan, pengendalian diri, dan bahaya dari keinginan seksual yang berlebihan. Pernahkah kalian ingin cepat kaya dengan cara instan? Hati-hati, bisa jadi itu bisikan Mammon, iblis yang menguasai harta dan keserakahan. Bayangkan, tumpukan emas dan berlian yang berkilauan menjanjikan kekuasaan dan kesenangan dunia. Itulah jebakan Mammon. Dia membuat manusia menjadi serakah dan gila harta. Mammon mengajarkan kita bahwa harta bukanlah segalanya. Dia mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam lingkaran setan materialisme dan keserakahan. Pernah merasa malas dan suka menunda pekerjaan? Waspadalah, bisa jadi itu pengaruh Belphegor, iblis kemalasan. Dia membisikkan ajakan untuk bersantai dan menunda tugas, membuat manusia terjebak dalam kemalasan. Belphegor adalah musuh dari produktivitas dan kemajuan. Dia senang melihat manusia terjebak dalam kemalasan dan ketidakberdayaan. Belphegor mengingatkan kita tentang pentingnya disiplin, kerja keras, dan semangat untuk maju. Baal, nama yang identik dengan perang dan kehancuran. Bayangkan, medan perang yang penuh dengan teriakan kesakitan, darah, dan api yang berkobar. Itulah jejak yang ditinggalkan Baal. Dia adalah perwujudan dari konflik, kekerasan, dan keinginan untuk berkuasa. Dia menghasut manusia untuk saling membunuh dan menghancurkan. Baal mengingatkan kita tentang betapa pentingnya perdamaian dan menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Di puncak tingkatan jin dalam Islam, berdirilah iblis. Sosok ini penuh dengan amarah dan dendam kepada manusia. Dia bersumpah untuk menyesatkan manusia hingga hari kiamat. Iblis adalah musuh utama manusia, yang terus membisikkan keraguan dan godaan ke dalam hati manusia. Dia licik dan pintar memanfaatkan kelemahan manusia untuk menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Namun, iblis juga mengajarkan kita tentang pentingnya iman, keteguhan hati, dan berlindung kepada Tuhan.
Di dunia jin, Ifrit dikenal karena kekuatannya yang luar biasa. Bayangkan, makhluk yang bisa membelah gunung dan mengeringkan lautan hanya dengan satu gerakan tangan. Ifrit adalah jin yang sangat kuat, bahkan melebihi manusia dan jin biasa. Mereka memiliki sihir yang sangat kuat, dan bisa mengabulkan permintaan manusia dengan imbalan tertentu. Namun, Ifrit juga dikenal sombong dan mudah marah. Berurusan dengan Ifrit sangat berbahaya, dan orang tertentu bisa menggelik genre Xphase. Pernah dengar cerita tentang jin yang mengabulkan permintaan manusia dengan imbalan tertentu? Itulah Marit, jin yang dikenal suka menipu manusia. Mereka sering muncul dalam wujud manusia atau hewan untuk mendekati manusia dan menawarkan bantuan. Namun, di balik bantuan tersebut, Marit menyembunyikan niat jahat. Mereka menginginkan jiwa manusia atau menjerumuskan manusia dalam kesengsaraan. Ghoul, sosok yang menghantui mimpi buruk manusia. Bayangkan, makhluk seperti manusia dengan kulit pucat, mata merah menyala, dan cakar tajam yang siap menerkam mangsanya. Mereka adalah pemakan bangkai dan penghuni tempat-tempat gelap seperti kuburan dan gurun pasir. Ghoul senang menakut-nakuti manusia dan memangsa mereka yang lemah. Keberadaan Ghoul mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga diri dari energi negatif dan tempat-tempat yang dipenuhi aura gelap. Di antara tingkatan jin, ada jin biasa yang kekuatannya terbatas. Mereka hidup berdampingan dengan manusia. Ada yang baik dan ada pula yang jahat. Jin baik membantu manusia, sementara jin jahat suka mengganggu dan menyesatkan manusia. Keberadaan jin biasa mengingatkan kita bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga makhluk gaib yang tidak terlihat. Sejak dulu, manusia telah mencoba untuk mengendalikan kekuatan supranatural, termasuk memanggil setan. Ritual ini biasanya menggunakan mantra-mantra kuno, simbol-simbol tertentu, dan bahkan pengorbanan. Namun, memanggil setan adalah hal yang sangat berbahaya. Alih-alih mendapatkan kekuatan, justru bisa berujung pada malapetaka. Setan adalah makhluk licik yang senang menipu dan menjerumuskan manusia. Membuka portal ke dunia mereka sama saja dengan mengundang bencana. Terkadang manusia tergoda untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara instan, bahkan jika harus menyerahkan jiwanya kepada setan. Perjanjian dengan setan biasanya melibatkan pertukaran, seperti kekayaan, ketenangan, atau kekuatan. Namun perjanjian ini adalah jebakan maut. Setan tidak akan memberikan sesuatu secara cuma-cuma. Mereka akan menagih hutang dengan harga yang sangat mahal, yaitu jiwa manusia itu sendiri. Meskipun tidak terlihat, jin dan setan bisa mempengaruhi kehidupan manusia dengan berbagai cara. Mereka bisa membisikkan pikiran-pikiran negatif, memicu pertengkaran, atau bahkan merasuki tubuh manusia. Pengaruh jin dan setan bisa sangat halus, namun bisa berakibat fatal jika dibiarkan. Penting bagi kita untuk selalu waspada, menjaga iman, dan mendekatkan diri kepada Tuhan, agar terhindar dari pengaruh jahat mereka. Itulah gambaran umum tentang tingkatan setan dan jin dalam berbagai kepercayaan. Semoga informasi ini menambah wawasan kalian tentang dunia supranatural dan makhluk-makhluk gaib. Ingatlah bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Dengan memahami tingkatan dan sifat-sifat mereka, kita bisa lebih waspada terhadap pengaruh jahat mereka. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.